Selamat datang semuanya di Tarot by Carol. It has been a long time. Aku benar-benar want to say sorry untuk kalian semua, untuk beberapa reminder dari akun TikTokku dan juga dari YouTube ini udah hampir almost 1 month. Aku nggak buat konten itu karena aku aku banyak banget activity, dan intinya tanpa basa-basi lagi aku akan membuatkan salah satu konten pada hari ini dengan tema sesuai judul, yaitu apa sih yang mereka pikirkan ketika mereka melihat kamu. So setelah aku want to say sorry, aku juga mau bilang untuk kalian yang mau ikutan personal reading, langsung aja datang ke Instagram aku, linknya ada di box deskripsi. Dan juga ada beberapa disclaimer yang kalian perlu ketahui, bahwa ketika nanti aku buat video ini ketika ada suara bising, aku benar-benar sorry banget karena emang ini bukan studio, it's just kamar. Dan tentunya aku juga akan tetap fokus ke energiku dalam membaca. Dan nanti ketika aku membuka kartu, aku harap aku diberikan waktu untuk interpretasi karena ini takes time juga. Dan ingat, ini fun reading, oke? Jadi ambil aja yang membuat kamu tersenyum dan buang aja yang membuat kamu sedih, oke? Oke? Agree ya semua? Dan juga seperti biasa, ada 3 pile yang harus kamu pilih salah satu aja. Oke, jadi aku fokusnya sama batu yang ada di atas ya. Kamu bisa kayak pause video ini, jadi fokus kamu pilih yang mana sih gitu. Jadi temanya apa yang mereka pikirkan ketika mereka melihat dirimu. Oke, ini ada malachite, carnelian, dan amethyst. 3 batu kesayangan aku di sini. Kalian bisa pause videonya seperti biasa. Aturannya hanya milih 1 deck. Tapi kalau ketika kamu ingin menonton semuanya, it's up to you guys. Tapi intinya, terima kasih sudah datang kembali ke akun Tarot by Carol di sini. So, inilah waktu yang tepat buat kalian untuk memilih salah satu dari 3 pile yang sudah aku sediakan. Jadi fokuskan pikiran kalian, pilih batu yang mana, atau sesuai intuisi kalian, menurut kalian mana sih yang tepat buat kalian. Oke? Jadi ketika sudah kalian pilih, kalian bisa langsung klik di description box, ada link waktunya. Jadi kalian tinggal klik aja timelapse-nya, pingin yang mana, 1, 2, atau 3, oke? Malachite, carnelian, atau amethyst, oke? Jadi, without further ado, here I go. Halo semuanya, buat kalian yang milih pile 1, ini dia bacaan untuk kalian yang milih malachite, oke? Aku taruh dulu malachite aku, batu kesayangan banget, guide me. So, ada beberapa oracle seperti biasa. It's so beautiful. Ini oracle baru. Jadi aku taruh di sini dulu ya, oracle aku. Ini juga ada Lenormand. Ini Lenormand juga, dan ini dia bacaan untuk kamu secara generalnya. So, apa ini? Ini borderless ya, aku potong. Oke. Jangan sedih teman-teman, tapi you got a tower right now. Okay. Knight of Cups here. Okay, Knight of Cups here. And then what again? 10 of Pentacles. Okay, ini aja dulu ya. Tunggu aku rapiin dulu biar pas sama di kamera. Queen of Swords. Ada Knight, ada Queens. Energinya ini semua energi kebaca sih. Ini kayak Cups, ada Wands juga. Semua ini minumanku, sorry. Oke, semua udah masuk kamera. Ada Tower, Knight of Cups, 10 of Pentacles, Queen of Swords, 9 of Cups, and 3 of Wands. Jadi kalau dilihat-lihat semua elemen masuk ke sini. Ada elemen Cups, ada elemen Pentacles, Swords, ada Wands juga. Jadi menurut aku semua elemen bisa dibacakan, dan emang kalau kalian milih pile 1, emang ini bacaan untuk kalian. Oke, ingat disclaimer-nya. Jadi aku langsung saja. Dari secara general aja aku lihat bahwa orang melihat kamu ya. Ini kan energi yang aku tangkap sekarang karena ada Queen of Swords. Aku melihat kamu tuh emang orang yang kalau berkata-kata itu
ini baru cara mereka melihat ya. Ini baik orang asing ataupun yang udah lama kenal. Jadi mereka kayak ambil conclusionnya setiap kalian ada di depan matanya. Oke. Ini kelihatan bahwa yang pertama secara mudah aja gamblang aku lihat bahwa kamu terlihat seperti dari keluarga yang mampu dan punya banyak binatang peliharaan. Dan saya yang pertama karena banyak punya binatang peliharaannya kelihatan penyayang dan juga lumayan rich di mata mereka. Mereka juga melihat kamu memiliki pasangan yang bucin di mata mereka, tetapi mereka juga kayak saat memandang mereka merasa bahwa kalian ini energinya kayak nggak bisa diajak ngomong kayak canda atau gimana, karena ada energi di tower. Aku kayak nangkap di tower dan ada Queen of Swords di sini. Aku merasa kayak mereka ketika approach kamu, mereka takut banget. Kayak lebih kalau ngomong tuh takut ya, karena kenapa? Mereka takut salah ngomong ke kamu. Itu karena kamu tuh kayak terlihat bijaksana di luar, oke? Padahal dalamnya kamu tuh fun person, bahkan suka jokes. Tapi di aura kamu mungkin ya, probably di aura kamu. Dan apalagi walaupun kamu memiliki positifnya ini, buruknya kamu terlihat bahwa orang yang memiliki masa lalu yang belum terselesaikan, Dan juga di sini aku melihat di sini kan masih gini loh, kamu masih tahap masih kayak belum benar-benar kompleks, belum kompleks, belum benar-benar sempurna. Emang semua manusia tidak sempurna, tapi energinya di sini aku tangkap bahwa kamu ini masih benar-benar kayak butuh kreativitas dan semangat untuk pribadi sendiri. Oke, walaupun mereka lihat kamu ada aspek bagusnya, kamu dari keluarga yang mampu, tapi di sini aku merasa dia tahu bahwa sebenarnya ada kekurangan di kamu, yaitu kamu orangnya kurang, bisa dikatakan ya, kurang ada energi semangatnya dan butuh pendorong sebenarnya. Itu sih yang mereka lihat dari sini, dari secara general. Itu karena di sini nggak tahu kenapa ini ada tower. Aku merasa ini bukannya seperti kutukan atau apa ya. Aku melihat bahwa ini karena ini lebih fokus ke hari Selasa ya kartu ini. Energi yang gue dapetin, aku harap kamu agak, for instance nih, kamu keluar di hari Selasa. Jadi kayak coba deh bawa vibes-nya tuh lebih happy gitu. Jangan kalau udah di suatu tempat, probably kamu di coffee shop atau kamu datang di suatu tempat tuh kayak langsung kayak, walaupun sekarang masih pandemi ya, gunakan masker, tapi terlihat dari mata, oke? Mata itu memancarkan segalanya, oke? It's easy to see from the eye, oke? Dan aku sih lihat yang penting ini ya, orang pertama udah ngeliat sih kayak, pride banget gitu, kayaknya orang dari orang kaya gitu. Tapi mereka nggak lihat ini sih, kayak mereka tuh masih nggak terlalu in detail, mungkin karena ini sih orang-orang yang udah kamu tahu in person ya, tapi orang-orang yang baru lihat itu baru tahu ini energi yang aku baca tuh ini tuh energi yang aku rasa di belakang dari semuanya. Mereka tuh harus tahu kamu in person baru mereka dapetin ini Nine of Cups ini. Dan mungkin itu aja secara general ketika orang melihat kamu ya. Intinya sih karena ada Knight of Cups ini, aku merasa ada gini sih, ketika orang lihat kamu tuh mereka tuh merasa ya, ini walaupun kamu taken atau enggak ya, tapi orang-orang selalu melihat kamu itu udah taken, udah ada orang yang kamu bucinin gitu loh intinya sini secara sederhananya. Oke, mungkin itu secara generalnya ya, ketika orang melihat kamu. Ini bisa jadi orang yang udah kamu kenal atau baru ya, karena ini aku dapat energi orang yang udah lama kenal, bahwa bisa dapetin energi Nine of Cups dari kamu. Aura itu juga bisa ditemui oleh orang-orang yang udah kenal lama kepada kamu, ini orang baru. Oke, next aku akan melihat Lenormand ini sebagai more clarity lah jenisnya, oke? Jadi Lenormand ini kamu dapat yang pertama di Anchor. Oke, aku merasa di Anchor ini, oke, di sini. The House, oke, energinya di sini aku rasa. Di sini aku merasa karena emang kamu nggak mudah open ke orang ya, that's why kamu mendapat energi yang agak kelihatannya galak gitu loh, galak. Dan that's why orang akan bisa menemukan Nine of Cups ini ketika kamu udah di-anchor sama dia, udah dalam suatu hubungan, baik itu friendship, oke, karena kan kalau kita sahabat, teman aja udah kamu banyak punya teman. Tapi kalau yang namanya sahabat tuh beberapa. That's why di Anchor ini hanya ditemukan oleh sahabat-sahabatmu. Dan ini The House ini orang-orang yang belum
belum tahu kamu tapi melihat kamu pertama kali. Jadi impression mereka adalah, tapi ini emang terus sih, ketika kita belum mengenal orang, mereka tuh cuma ngambil conclusion secara luaran aja. Dan memang mereka melihat bahwa kamu dari keluarga yang pasti ini mapan-mapan semua dari aura kamu. Dan sebenarnya banyak sih orang ya ketika melihat kamu, dia tuh pingin mengenal lebih jauh mengenai kamu. Baik itu laki-laki atau wanita. Karena mereka tahu bahwa kamu memiliki rahasia yang sebenarnya bisa dikatakan yang gak kamu umbar-umbar ke orang-orang. Kamu karena introvert atau gimana ya? Ini kayak energinya lebih energi introvert. Ini energi tangkapan pertama orang sih. Wah, tangkapan ke ikan aja. Tapi intinya seperti itu, dan aku lebih condong ke The House ini. Kenapa aku bilang banyak orang yang ingin sekali mengenal kamu, itu karena di sini kayak mereka penasaran aja. Probably mereka bakal nyari sosial media kamu saat pertama kali ketemu, kayak kepo kehidupan kamu gitu loh. Next, aku ada kartu Lenormand juga, tapi ini beda versi ya. Ini kayak lagi lebih fokusnya Oke. Five of Cups. Kesedihan. Ya, sedih. Mungkin ini karena aku merasa ini ada The Tower ya. The Tower, aura kamu yang, apalagi tadi energinya aku dapat ini lagi. Ini relasi banget sih kartu ini. Dan aku merasa sih kenapa orang pingin tahu The House ini, pingin tahu dalamnya kamu, karena mereka merasa ada banyak hal yang memang kayak ada banyak yang tidak stabil dalam hidup kamu. Itu masalah perasaan. Kalau udah masalah uang, materi, kepemilikan ya, atau pokoknya manifestasi yang sifatnya fisik dan nyata, itu mereka udah kayak yakin aja dari luaran kamu. Tapi kalau udah ngomongin emosi, itu kayaknya perlu dipertanyakan mengenai diri kamu, oke? Itu aja sih yang bisa aku lihat di sini. Coba lebih berani juga ya, maksudnya lebih berani untuk bukan dibilang kayak murah senyum atau apa, intinya kayak berbagi senyuman aja, asik. Biar The Tower ini sama energinya ini berubah jadi ini, walaupun kamu ketemu orang baru gitu loh. Karena kan apa salahnya sih untuk ramah juga, oke? Next. Last thing, itu ada 2 oracle buat kamu. Aku baca monologi dulu ya. Kamu dapat apa? A time for healing. Oke, ini di luar dari pembahasan kita mengenai bagaimana mereka dan tanggapan mereka ketika mereka memandang kamu. A time for healing di sini adalah reminder buat kamu karena ini Balsamic Moon. Seperti biasa, pesannya adalah sesuai bacaan kita. A time for healing di sini. Ini mungkin ada korelasinya dengan Five of Cups. Mungkin kalian kayak abis putus atau gimana, atau habis kehilangan pekerjaan atau bagaimana, intinya sedang keadaan tidak baik emosinya. Karena ini kayak relasi banget sih kartu-kartunya ini. Aku harap sih healingnya di sini lebih ke cara-cara yang berdoa ya, karena ini kayak ungu, jadi fokusnya lebih ke spiritual ya, spiritual. Berdoa di sini terserah kamu, apapun belief kamu, lakukan itu, since itu bisa menenangkan hati kamu. So, do it, oke? Itu dia pesannya untuk Monology Oracle. Wait, aku rapiin dulu. Next, dari Earthcraft, itu dapat Wild Winds. Beautiful banget. But let me check. Pesannya itu sebenarnya ini number 42 ya. Nomor 42. Oke, ini lebih fokus bagaimana kamu sih, kayak jangan terlalu kalau ketemu orang itu langsung menggunakan logic, langsung kayak menggunakan emangnya ada alasan yang baik ya aku untuk bertemu dengan seorang, atau ini alasan yang baik ya untuk aku berkenal dengan seorang. Nggak ada salahnya kamu tuh emang menggunakan insting kamu. Mungkin kamu memiliki insting yang kuat, tapi di sini adalah ketika kamu bertemu orang, ada baiknya coba buka hati kamu di sini, bukan untuk harus pacaran atau gimana, tetapi di sini adalah reminder juga buat kamu. Di sini buka hati itu biar aura kamu lebih baik, oke? Dan jangan lupa untuk thank you ya, say thank you to universe sebelum kamu mulai hari. Dan intinya adalah ketika kamu melihat juga ada beberapa reminder ya di sini. Kenapa aku bilang kamu nggak terlalu harus menggunakan logic dan reason, kayak harus ketika kamu bertemu dengan orang, karena aku harus ingin mengatakan, maksudku
ingin mengatakan kenapa juga thank you to universe, karena semua berkat yang kamu jalani, aura kamu akan lebih baik lagi. Dan juga ketika kamu menemukan, ini Wild Winds ini pesannya ketika kamu menemukan sejenis apa ya, synchronicities gitu loh, ketika kamu dapat kayak ketemu dia terus tanpa kayak unexpected gitu loh, ketemu dia, abis itu kayak mendapatkan angel number kayak 111, 22 atau apalah itu, kalian langsung cari meaningnya. Intinya jangan terlalu push diri kamu untuk fokus terhadap itu, kayak apa sih meaningnya, abis itu kayak apa sih kenapa aku harus ketemu dia. Karena fokus di sini adalah baiknya kamu kayak kalau udah ketemu synchronicities ya, kayak bertemu dengan orang itu aja, and then kayak menemukan angel number, ya udah percaya dengan intuisi kamu dan jangan lupa untuk make a wish. Oke? Semangat healingnya untuk yang milih PL1. Mungkin itu, hanya itu aja bacaan yang bisa aku bacain. Jadi jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga ya. Dan buat yang ingin ikutan personal reading, langsung aja datang ke Instagram aku, yaitu Queen of Carol. Thank you so much. Have a nice day. Hello, welcome back. Ini buat kalian yang milih Carnelian atau pile nomor 2. Jadi ini dia bacaan kartu buat kalian, tetapi harus diingat disclaimer-nya, oke? Jadi ambil aja yang buat kalian senyum, buang buat kalian sedih. Oke teman-teman? So, diingat disclaimer-nya, jadi ini bacaan untuk kalian. Seperti biasa, ada oracle untuk pesan semesta, Lenormand untuk clarity atau more clarify ketika aku bingung. Dan ini dia jawaban secara general. Ini aku pakai kartu Tarot for All Ages, jadi agak lebih cute ya. Tapi intinya aku akan membacakan energi yang emang ketangkep sekarang, oke? Oke, aku ambil ini dulu. Seven of Pentacles, Steward of Swords, Sage of Cups. Oh, The Magician lah, dapat energi The Magician. Oh, aku pindahin dulu layarku. Ace of Swords. Wait a moment. Oke, jadi aku langsung saja interpretasi kartunya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama sih karena aku fokusnya, ini dupa ya, sorry, dikirain apa. Jadi karena aku fokusnya The Magician, di sini sih kelihatan banget ini energi-energi yang attract ke kamu itu lebih, itu ya, energi air sign ya, mungkin kayak Gemini, Libra, Aquarius, tapi energinya kayak kuat Gemini. Kayak maksudnya yang milih Carnelian ini, oke, fokus utamanya adalah lebih ke air sign. Jadi orang-orang yang air sign itu lebih attract sih ke kamu. I don't know why, tapi ini yang aku rasain, oke? Dan The Magician sini itu adalah energi dimana aku merasa hari lucky kamu, hari keberuntungan kamu itu hari Rabu. Jadi milih PL2, hari keberuntungan kamu hari Rabu, energi yang bisa aku tangkap sekarang. Oke. Dan dibalik semuanya, lanjut ke main fokus kita, yaitu apa sih yang orang pikirkan ketika mereka melihat kamu, baik itu udah teman lama kamu ataupun orang yang bener-bener baru, oke, kayak orang yang kamu temuin dimanapun itu, ketika kamu bertemu mereka di first impression, oke. Oke, balik lagi karena aku merasa major ini yang paling kuat ya. All fine. Kenapa aku bilang itu? Kayaknya karena kamu fine aja gitu loh. Baik keuangan, oke. First impression mereka, feeling mereka bahkannya keuangan, cara kamu berpikir, habis bagaimana kamu semangat, habis bagaimana kamu juga memiliki cemewar atau love life, kayak kamu all fine aja karena kamu kayak really believe in yourself gitu loh. Di sini aku ngerasa The Magician ini adalah memang orang-orang yang gimana ya, ketika orang melihat kamu, mereka merasa kamu tuh kayak you hold universe gitu loh. Kamu kayak yakin, kamu kayak punya love assumption, love attraction yang kuat banget. Dan buat kalian milik Carnelian ini, sebenarnya ya, since ini juga nggak ada kartu yang membuat aku merasa aneh, semuanya all fine. Dan since ini ada The Magician juga, aku merasa
well done. Tapi let me baca yang lainnya ya. Oke, dari energi ini, kamu dapat Pentacles, Seven of Pentacles, dan Ace of Pentacles, dimana ketika orang melihat kamu, mereka melihat potensi, baik itu kayaknya nih orang yang bekerja keras, and then juga karena ada Seven of Pentacles di sini, aku merasa kayak penilaian mereka, kayak mereka tuh kayak ini mirroring banget ya. Probably kamu emang berpikir positif atau gimana. Intinya karena ini adalah kartu lebih fokus ke refleksi, aku merasa karena ada The Magician ini udah buat aku attract kesana ya, terus tadi aku mikir. Tapi intinya mereka tuh since mereka nemu ini, mereka melihat kamu di awal, potensi mereka di awal, mereka udah lihat kayak mereka merefleksi kayak pingin nyontoh kamu gitu loh. Padahal mereka belum tahu siapa kamu gitu loh. Cuma kayak mereka melihat aura kamu aja pingin seperti itu. Dan mereka pingin tahu, ini kartu potensi lagi ya, potensi cara berpikir. Mereka kayak ngerasa aura kamu tuh orang yang bukan berpikir keras, tapi kamu berpikir pintar gitu loh. Kamu nggak harus berpikir yang benar-benar critical thinking banget, tapi easy going aja sih. Enjoy karena kamu merasa kayaknya nggak usah sih hidup ini dibawa susah gitu loh. Don't take it personally. Ini energinya kayak gitu sih yang aku baca untuk kalian yang milih pile 2. Energi Carnelian ini. Kenapa aku juga bilang gitu? Karena ini ada Sage of Cups. Inside mereka, ketika mereka bertemu kamu, mereka merasa bahwa kamu ini orangnya kayak gimana ya, nyaman aja sih, nyenengin hati lo aura kamu. Dan di sini kayak gaining momentum banget ya. Kamu tuh kayak probably ada orang yang ngajak kamu ngomong, kayak dapat aja sih vibes-nya. Apalagi ini Steward of Swords, sorry. Jadi ini lebih energinya kayak mereka lihat kamu cerdas ya, probably cerdas. Habis itu kayak diajak komunikasi tuh enak banget. Jadi nemu vibes-nya dan dilihat sih kamu rasional banget jadi orang, dan karena ini ada Cups, Steward, udah ini semua energi kebaca. Mungkin apapun elemen kalian, apapun zodiak kalian, ini emang untuk kalian karena ini nggak lebih spesifik, tapi intinya lebih attract ke energi yang milih pile 2 ini ketika air sign yang melihat kamu, elemen air ya, elemen udara, sorry, itu attract-nya lebih kuat banget. Entah itu Gemini, Libra, atau Aquarius. Tapi Gemini sih lebih kuat, Jadi hati-hati sama Gemini, kadang-kadang mereka kayak udah lihat kamu tuh udah attract banget nih orang gitu. So far aku bagus sih yang nomor 2 nih. Karena intinya kamu vibes-nya udah good banget, Jadi jangan berpikiran negatif terhadap seorang karena emang kamu positif banget sih orangnya di sini. Dan next aku langsung aja ke Lenormand. Dapat the key and then lilies. Aku taruh di sini. Dari sini sih udah tergambar banget ya. Terlekat banget ketika orang pertama kali ketemu kamu, itu ada kunci. Di sana aku melihat energi di mana orang itu gimana ya? Bukannya kamu kayak terlalu open banget ke orang-orang, tapi kamu karena easy going energinya di sini, dan karena vibesnya juga bagus banget. Aku ngerasa banget di sini untuk kalian milih pile 2. Wow. Jadi sini energinya karena ada key ya. Aku merasa kayak mereka memiliki kunci untuk bisa mengetahui dirimu. Jadi mereka bisa approach kamu dengan cara yang menurut aku sopan banget, polite banget di sini, Mereka apply politeness di sini, Dan next ada kartu the lilies, Di sini aku merasa bahwa gimana ya, mereka lihat kamu orang yang cukup spiritual, spiritual, dan since ini aku melihat green sign di daunnya, walaupun ada agak navy atau grey ya di belakang itu, tapi kayak mereka melihat bahwa karena kamu vibes-nya bagus, itu mungkin kamu spiritualnya kuat ya, kayak kamu rajin kamu bener-bener always thank you the universe ya mungkin ya, probably. Jadi dapet lah energi spiritualnya tuh kayak high vibration banget sih buat kalian yang milih pile 2 di sini. Jadi orang ada kunci, ini the key-nya mereka bisa mengetahui tentang kehidupan kamu gitu loh di sini. Jadi nggak ada ketakutan besar buat orang untuk approach dirimu, baik itu ketika mereka punya intention jahat atau intention yang baik, karena kamu open aja, karena kamu yakin bahwa
Ada Wheel of Fortune di dunia ini, jadi gak perlu takut. Jadi ketika mereka intensinya baik, itu pasti akan dibalas dengan semesta. Dan ketika intensinya mereka buruk, santai aja. Take it easy, karena universe gak bakal diem. Good banget vibration kamu. Keep it. Dan aku akan next ke apalagi yang bisa dibaca sini ya. Oke, ada steward. Udah ada semua yang kebaca sih. Energi yang dapat. Karena kenapa aku agak cepat di pile 2, aku ngerasa karena the magician here udah gak perlu di-worry lagi. Jadi intinya yang penting dikit ya pikiran negatif mereka terhadap kamu ketika melihat kamu. Bahkan orang-orang yang udah kenal kamu juga mereka pengen deket sama kamu sih. Dan ini oke. Ini ada opposite card. Ini yang aneh. Kenapa I say we're here? Because di sini adalah kartu opponent. Bisa dibilang hidup ini pasti ada orang baik, ada orang jahat. Oke, jadi dibalik semuanya kamu punya vibrasi baik ini, high vibration ini, ada orang ya. Tapi ini lebih ke segelintir orang, nggak terlalu banyak energinya. Karena aku merasa di Lenormand ini adalah orang-orang yang memang menganggap kamu adalah sebuah lawan. Karena mungkin kamu sini orang-orang milih PL2, mungkin kamu punya aktivitas yang membuat kamu tidak terlalu mengurus orang gitu. Karena fokusmu adalah dirimu sendiri. Kamu benar-benar tenang, kamu meditate, kamu contemplate untuk dirimu sendiri supaya kamu memiliki high vibration. Oke. Jadi di sini ada beberapa orang, segelintir orang 1-3 probably ya. Atau bisa sampai jumlahnya 5 yang menganggap kamu adalah musuh dan dia kayak orang yang dekat dengan kamu. Oke. Tapi santai saja. Di sini emang musuhmu juga punya ability dan kamu juga punya ability. Ini 5 lawan 5. Jadi aku harap sih di sini nggak ada yang perlu takutin ya. Since kamu tahu bahwa apapun itu ke depannya itu yang terbaik untuk diri kamu. Oke. Next. Good deh PL2. Next lanjut. Ada 2 oracle yang sudah aku shuffle tadi. Cantik banget. Ini di Earthcraft. Ini monologi seperti biasa. Tidak asing ya di konten aku. Pesannya dari monologi adalah wow. Supermoon, emotion are running high. Oke, keep going dengan emotion ini. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku merasa vibrasinya enak banget saat aku bacain pile 2 ini ya. Don't take it personally. Take it easy. Oke, itu sih kuncinya. Dan nih dekinya. Jadi supaya kamu tuh juga universe bantu kamu ya. Jadi kayak gak perlu takut. Ketika ada intention orang yang pertama kali ketemu kamu udah memiliki intention buruk, itu pasti ada sometime, oke? Tapi santai aja gitu. High vibration is here gitu. Dan so far sih aku melihat kalau ditanya ada orang iri gak sih dalam kehidupan kamu, pasti ada, oke? Pasti ada. This is the card. Tapi intinya keep it, the magician, the key, oke? Dan di sini aku harap ketika mau menggunakan kata-kata jangan terlalu cepat ya, kayak jangan terlalu excited gitu. Dan jangan terlalu gimana ya, kadang sometimes orang ngerasa kamu karena kamu the magician, kadang kamu dipikirkan kayak mereka berpikir bahwa kamu terlalu kepintaran gitu. Jadi coba pelan-pelan kalau berbicara buat kalian milih file 2. Next ada Oracle, the Earthcraft Oracle, yang pesannya adalah Rise. Oke, number 22. Di sini adalah pesannya, wait a moment, nomor 22. Ini lebih fokus bagaimana cara kamu healing terbaik itu adalah kayak pernapasan kamu ya, untuk bisa kamu mencapai higher self kamu. Oke, jadi kamu bukan saja hanya surrender to the divine. To divine di sini adalah kamu tuh kayak lebih fokus bagaimana pelepasan kamu, plus releasing kamu itu adalah fokusnya adalah ke udara ya. Kenapa tadi aku bilang air sun, kita koneksi juga sama kartu oracle ini. Jadi adalah bagaimana cara kamu hold your breath for kayak hold and then kayak inhale exhale lah jenisnya. Tapi itu kayak kamu spend time for this itu 3 menit ya. 3 menit. Kenapa aku bilang itu? Karena aku merasa itu udah cukup kayak bisa membuat kamu lebih tenang ya. Jadi 3 menit aja spend time untuk tarik napas, buang napas, sesuai kamu aja kuatnya, oke?
And then setelah itu ada lagi yang bisa pesan dari sini adalah Oke, jadi ini kartu yang bagus banget buat kamu. Since in the Magician mungkin ada relasi juga bahwa jangan pernah takut untuk looking for new love atau friendship. Oke? Good luck buat kalian yang milih pile 2. Jangan terlalu dibawa terus ya patah hatinya sampai sekarang karena kamu ready to rise again. Oke? Dan jadi itu dia bacaan buat kalian pada hari ini yang milih pile 2. Jadi intinya thank you so much for watching. I will see you in the next video. Dan jangan lupa tetap semangat. Pastinya tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk like video ini. Komen di kolom komentar. Dan ketika kalian ingin ikutan personal reading, kalian langsung aja ke Instagram aku. Oke. Have a good day. Well, hello. Welcome back buat kalian yang milih pile 3. Amethyst here. Ini adalah bacaan buat kalian. Thank you for watching this video. Dan udah kembali lagi ke Tarot by Carol. Sorry ya udah lama gak buat video. Itu karena udah aku jelasin di awal. Intinya mohon maaf banget. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah datang kembali. Aku taruh di sini dulu ya. Gemstoneku Amethyst, guide me please. So, seperti biasa ada kartu yang sudah aku shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas ada Oracle, nanti aku akan bacakan. Dan ada 2 tipe Lenormand. Sebagai clarity juga. Jadi fokusnya adalah kartu tarot sekarang ya. Secara general, jadi apa sih yang mereka pikirkan ketika mereka memandangimu atau melihat kamu. Ini energinya baik mereka yang sudah mengenal kamu atau mereka yang belum mengenal kamu. Jadi, sesuai disclaimer, ini fun reading. Oke. Energinya general, dan juga ingat, ambil aja yang buat kamu senyum, jadikan asumsi kamu sehingga kamu mendapatkan atau megang love your assumption, and then buang aja yang buat kamu sedih. Oke, agree ya semuanya? Langsung saja tanpa basa-basi, Carol akan buka kartunya. Wow, sedang banget dah nemu Knight of Cups. Knight of Cups, energi di sini enak banget. Oke, nemu Knight of Pentacles. Ini aku pakai deck yang mana dia? Oke, ini buat yang bertanya-tanya, ini aku ini decknya Smithway Tarot Deck Borderless Edition. Oke, next lagi kartu yang aku dapetin sekarang. Tunggu biar pas di kameranya. Ten of Cups. Happiness is a butterfly. Sorry, I'm singing. Ada Six of Swords. Oke. Ada King of Cups. Aku pinggirin dulu ya ini Knight of Cups. Biar dapet semua nih. The last one, the Fool. Oke. Udah dapet kan semua di kamera. Tunggu aku rapiin dulu. Oke, here it is bacaan kalian. Sebelumnya aku nemu ini nggak ada wand sama sekali ya. Jadi menurut aku sepertinya untuk energi Aries, Leo, Sagittarius tuh nggak terlalu attract sama kalian. Dan ini orang-orang yang melihat kalian tuh ya kayak bener-bener apa ya, ngelihat banget itu water sign. Kayak Scorpio, and then Cancer, Pisces itu kayak energinya selalu attract sama kamu. Kamu nggak chase mereka tapi kamu attract mereka. Oke? Dan juga since ini ada the Fool, aku merasa karena ini the Fool ya, aku merasa juga energi Aquarius di sini. Mungkin ini emang bacaan untuk Aquarius, jadi terlepas dari semua sign dan elemen yang aku baca, karena ini bisa resonate ke diri kamu yang mendengarkan atau vice versa. Oke, ingat remindernya. Dan dari sini aku melihat kamu itu orang yang membawa happiness banget ya. Happiness banget, bahkan kamu tidak malu-malu untuk approach orang duluan. Mereka yang melihat kamu ramah sekali kamu kelihatan. Dan juga mereka melihat kamu orangnya sangat-sangat kreatif, habis itu pintar menjaga hubungan. Ya, pandangan mereka pintar, kayak emosi kamu tuh stable banget di mata mereka. Padahal di balik semua ada Six of Swords.
dimana kamu sebenarnya orangnya adalah sangat-sangat membutuhkan komunikasi yang bener-bener bisa deep gitu loh. And then kamu membutuhkan yang namanya harmoni di sini, oke? Sangat membutuhkan yang namanya kerjasama yang baik orangnya. Tapi tidak tahu kenapa, terlepas dari sana, terlepas dari apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu asumsikan untuk dirimu sendiri, orang-orang itu masih menawarkan yang namanya kayak rasa sayang pada kamu ketika mereka melihat kamu. Ketika mereka kayak feel ya, the vibes gitu, kayak vibes kamu. Nggak jarang sih orang yang menawarkan cinta ke kamu, oke? Ini baik yang mendengarkan laki-laki atau wanita, aku merasa kayak mereka berani approach kamu, oke? Karena kamu terlihat orang yang dewasa, cukup dewasa. Walaupun di sini ada kartu The Fool, aku merasa kamu tuh gini loh orangnya di sini ya. Ini kok aku yang merasakan, oke? Mungkin yang mereka rasakan juga ya orang-orang yang melihat kamu. Jadi energinya secara general, karena ada The Fool tadi, apalagi ada Ten of Cups, mereka merasa kamu tuh dilihat secara luaran tuh orangnya nggak mudah baper gitu. Padahal aku bakal bilang kamu nih orang yang cukup baper untuk kalian milih pile 3, oke? Dan gimana ya, kamu sebenarnya dalam pribadimu, kamu nggak suka orang yang masuk ke dalam ke duniamu secara secara nggak baik. Semua orang nggak suka emang, tapi kamu emang teliti banget secara intentionnya orang itu loh di sini. Karena mungkin kamu ini orang yang cukup, karena ini water banget ya, water sign. Jadi kayak energinya aku rasa bahwa orangnya agak pasif sometime. Tapi I don't know why, ini energinya juga bagus. Kenapa? Karena ada happiness. Orang melihat kamu vibrasinya happiness. Habis itu kayak kamu juga membawa kebahagiaan, oke? Dan mereka juga merasa walaupun kamu, whether kamu udah berkeluarga atau tidak, di sini mereka tuh merasa kamu adalah orang yang bisa menjaga boundaries gitu loh. That's why mereka nggak takut approach kamu gitu. Baik itu orang baru ya. Tapi kok orang lama di kehidupan kamu, mereka sudah mulai tahu bukan kebusukan, tetapi apa yang kamu harapkan di universe ini, sehingga mereka agak berhati-hati dan tahu intention kamu. Karena mungkin mereka juga orang-orang dekat kamu ada cukup dewasa juga. Jadi kalau emang nggak secara pikiran udah beda, mereka kayak ya udah jauh aja gitu. Tapi so far orang-orang yang belum mengenal kamu, mereka so far suka. Karena udah ada night ini, orang baru tuh kayak menawarkan kebaikan tuh banyak, apalagi ada King of Cups gitu. Tapi kamu adalah orang yang tahu boundaries dan mereka merasakan vibes itu. Jadi gak mudah banget juga orang untuk masuk, gak mudah. Tapi intinya yang pertama, kamu membawa happiness sih, aura kamu. Keep it, ini bagus banget. Nih, cantik banget kartunya. Ini buat kalian milih pile 3. Next, apa lagi sih yang bisa kebaca di sini? The birds. Bahkan kamu banyak loh yang kayak baru ketemu di suatu tempat diomongin. The bouquet, ini probably kamu yang punya pacar atau gimana, karena ada King of Cups. Baik mereka yang lihat kamu karena udah tahu lewat sosial media probably, mereka merasa kamu pasti memiliki pacar yang romantis. Jadi kadang kamu dijadikan bahan bicara juga di sini, oke? Ada the birds. Di balik itu, karena ini ada the bouquet, aduh ini energinya kok romantis banget sih. Ada Ten of Cups, ada the bouquet. Ya intinya udah pasti ada yang bicarain. Bahkan ketika mereka melihat kamu di suatu tempat, mereka tuh langsung bicara ke rekan mereka kayak, lihat dah ini gitu. Kayak udah jadi bahan bicaraan, tapi that's fine gitu. Namanya juga manusia, kita gak bisa kontrol dan terserah mereka mau ngomong apa. Yang penting so far yang mereka omongkan tuh bukannya negatif sih di sini. Jadi all fine guys. Next, Lenormand yang bisa aku baca sekarang itu dapat The Fool lagi energinya. Dari sini sih aku merasa ya, The Fool di sini udah 2 kali ada The Fool. Apa yang bisa aku katakan di sini sebenarnya karena ini major arcana. Jadi kayak susah banget dikontrol dan sangat berpengaruh dan sangat menentukan di antara minor arcana. Energinya kebaca adalah ini kamu nggak perlu kadang mereka tuh kayak make a jokes ya, tapi bukan untuk make jokes terhadap
visual kamu, body kamu atau apa. Make jokes ini adalah make joke yang secara sederhana yang membuat kamu tertawa, baik itu konteksnya itu suatu benda atau apa, bukan jokes di kamu, dan kamu emang asik banget diajak jokes. Baik ini kok diajak jokes sih, diajak untuk saling bercanda, karena kamu mungkin ya probably nggak mudah baper juga di sini, jadi just santai aja karena kamu tahu boundaries juga terhadap orang. Bahkan orang baru tuh lagi-lagi ini Knight of Cups tadi sama Knight of Pentacles ini energinya sama banget, kayak sama-sama orang itu ketika melihat kamu mereka tuh pingin punya new beginning buat kamu, new beginning bersama kamu gitu loh. Since ini kartu zero ya, kartu di awal, jadi ada baiknya seperti ini, karena ketika kamu mungkin butuh sesuatu, butuh bantuan, atau ada sesuatu yang menurut kamu perlu ditanyakan terhadap orang lain, orang tuh udah kayak oh fine banget sih untuk ditanyakan, apalagi oleh orang seperti kamu, oke? Jadi mereka kalau punya new beginning buat kamu atau membuka komunikasi dengan kamu, mereka all fine gitu loh. Dan aku merasa emang kamu juga karena di sini banyak cupsnya ya, vibrasi kamu mungkin kadang low, kadang high, karena kamu emang orang yang pakai feeling banget, feeling, rasa, oke? Tidak terlalu logik tuh, nggak terlalu sih. Kadang kalau kamu menggunakan logik tuh terhadap orang-orang sudah kamu kenal. Jadi di sini energinya since kamu menggunakan feeling, kamu kayak ready untuk ready untuk bertemu dengan orang baru atau love life baru. Jadi energinya good banget, oke? Kamu jarang membawa masa lalu di kehidupan kamu yang sekarang. Vibrasi kamu emang ups and downs, tapi so far kamu bisa mengendalikan itu. Good. Jadi bagus lah pandangan orang itu lah. Jadi kayak mereka nggak terlalu takut untuk approach kamu. Dan next ada 2 oracle yang sudah aku shuffle tadi. Ada Moonology Oracle dan The Earthcraft Oracle. Yang pertama aku akan baca Moonology Oracle. Apa yang kamu dapat? Oke. Believe in the impossible. Ini pesan yang sangat sederhana. Jangan pernah takut. Di Blue Moon ini kamu harus tahu bahwa apapun yang kamu anggap kamu tidak bisa dapatkan, yang kamu anggap kayak aku sebenarnya kayak nggak bisa seperti ini, aku nggak bisa deket sama dia, aku nggak bisa dicintai oleh orang-orang sekitar aku. Jangan mengasumsikan diri kamu seperti itu, oke? Karena itu bisa menjadikan pikiran kamu yang akan menjadi magnet terhadap orang-orang sekitar. Maka dari itu, wow, cicaknya bunyi terus. Jadi believe in impossible ini yakin aja gitu, nggak ada yang tidak mustahil gitu. Jadi yakin aja, oke? Kalau emang kamu mau manifest apa, atau kalau mau scripting manifest apapun itu ya di buku kamu, di jurnal kamu, yakin aja. Jadi biar magnetnya tuh lebih kuat banget buat kamu. Oke, pesannya believe in impossible buat kalian yang milih pile 3. Next, apa pesan dari oracle selanjutnya adalah prophetic dreams. Number 21. Oke, di sini sebenarnya ada reminder buat kamu ya, milih pile 3. Ketika kamu akhir-akhirnya kayak kadang bermimpi atau apalah itu, kayak ketemu orang atau kayak bahagia atau bagaimana, kayak kamu nggak pernah merasakan sebelumnya. Sebenarnya ini reminder buat kamu bahwa kamu harus memang tidak perlu analyze secara saintis ya mimpi kamu. Coba kamu imbang-imbang lagi kayak apa sih sebenarnya meaning dari mimpi ini gitu. Kamu asking to universe sehingga kamu diberikan guidance. Dan kenapa aku bilang banget kamu harus lebih fokus ke dreams ini, karena aku rasa ini ada kuncinya sama tentang mimpi kamu. Dan jangan pernah takut bermimpi. Di sini konteksnya bermimpi mengenai cita-cita, bukan mimpi malam hari. Oke? Yakin aja, dan ada baiknya ketika kamu melakukan healingnya itu adalah kamu dengan candle ya, lilin, dan lilinnya putih, karena energinya attract banget ke kamu, sehingga kamu lebih spiritual vibes-nya dan juga lebih holy, oke? Jadi itu dia yang bisa aku bacain buat kalian milih pile 3. Semangat selalu. Thank you for watching. I will see you in the next video. Dan aku harap buat kalian yang ingin personal reading langsung datang aja ke IG aku, linknya ada di box deskripsi. Jangan lupa untuk like video ini, komen ketika kamu ingin request atau apalah itu, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Oke? Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Good luck semuanya. Thank you. Bye bye.